Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama Urip.info. Dalam video ini kita akan membahas kelanjutan dari pembahasan soal-soal terkait dengan diagram kesetimbangan kimia. Dalam video ini akan dijelaskan bagaimana cara mengartikan atau memaknai dari suatu diagram yang disajikan. Memang dalam soal ini dikhususkan untuk efek pengenceran dan penambahan katalis. Jadi soal ini sebenarnya bisa ditebak. Namun bila tidak ada judul seperti yang ada di video ini, tentu kalau tidak memahami konteks soal tentu tidak akan bisa menjawab dengan meyakinkan. Soal sebagai berikut. Jadi ini adalah efek pengenceran dan penambahan katalis pada sistem kesetimbangan ya. Sistemnya sudah setimbang, kemudian dilakukan pengubahan, pengenceran, dan penambahan katalis. Soalnya saya bacakan. Terdapat dua diagram suatu sistem kesetimbangan, seperti yang ada di bawah ini ya. Ini merupakan hasil pengeplotan laju reaksi terhadap waktu serta perubahan yang disebabkan oleh faktor tertentu. Faktor apakah yang menyebabkan kurva, baik diagram 1 maupun diagram 2, dengan pilihan seperti yang ada di bawah ini. Jadi pilihannya ada 5, A, B, C, D, E. Yang terakhir adalah tidak dapat diprediksi karena kurang informasi. Sebelum kita lanjutkan pembahasan ini, silakan subscribe kanal Urip Rukim untuk mendapatkan pembaruan video-video berikutnya dan silakan klik like bila memang menyukai video ini. Kita lanjutkan pembahasannya. Sekarang kita cermati. Faktor volume itu selalu berbanding terbalik dengan faktor tekanan. Kita tidak akan bisa menjawab pilihan A atau B. Karena kita memang tidak diberikan data manakah zat yang memiliki jumlah mol lebih banyak. Karena untuk perubahan volume atau tekanan itu dikaitkan dengan mana zat yang jumlah molnya lebih banyak di ruas kiri atau kanan baru kita bisa menentukan. Nah sekarang tersisa pilihan C, D, E. C dan D. Ini bisa kita terka memang antara C dan D. E tidak mungkin. Di sini kita bisa memprediksi faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan di antara yang sudah ada. Kalau kita cermati informasi yang ada di dalam diagram 1, setelah sistem kesetimbangan tercapai, kemudian dilakukan pengubahan, ternyata laju reaksinya ini meningkat. Sampai suatu ketika, dia akan mengalami kesetimbangan yang baru. Di sini kalau kita lihat, laju reaksinya selalu sama. Baik laju reaksi ke depan maupun ke belakang atau reaksi ke kiri atau ke kanan. Reaksi maju atau reaksi baliknya selalu sama. Yang model seperti ini biasanya disebabkan oleh adanya katalis. Katalis itu kan mempercepat reaksi agar tercapai suatu kesetimbangan. Kalau ada suatu sistem yang sudah mencapai kesetimbangan kemudian diberi katalis lagi, ya laju reaksinya meningkat tetepan. Tapi meningkatnya itu adalah baik laju reaksi ke kanan maupun ke kiri itu sama-sama meningkat dan peningkatannya itu imbang. Sehingga memperoleh grafik seperti yang ada di sebelah sini. Yang pertama ini jelas karena penambahan katalis. Otomatis kalau dilihat di opsi yang ada ini, alternatifnya adalah yang D, karena di bagian lain tidak ada kan. Nah sekarang saya jelaskan untuk diagram kedua. Mengapa ada faktor pengenceran bisa membuat kondisi seperti grafik yang ada. Ketika dalam sistem kesetimbangan yang sudah tercapai kemudian ditambahkan pelarut, pelarutnya ditambah, yang lainnya tidak diubah, maka semua komponen dalam sistem kesetimbangan itu akan mengalami penurunan konsentrasi. Kalau semuanya mengalami penurunan konsentrasi, berarti laju reaksinya semakin melambat. Artinya, laju reaksi ke kiri dan ke kanan, kedua-duanya melambat. Kalau sudah melambat, berarti mengalami penurunan seperti yang ditampilkan di dalam kurva dalam diagram 2 ini. Jadi, kita sudah bisa mendapatkan solusi alternatif jawaban yang D. Yang D ini yang benar ya. Tidak terlalu sulit memang kalau sudah judulnya sudah ditulis ya mau nggak mau ini. Tetapi ketika menghadapi soal yang berdiri sendiri tidak ada judulnya tentang efek pengenceran dan penambahan katalis, maka kita harus bisa menerjemahkan diagram model seperti ini. Selama ini kalau ada faktor penambahan katalis itu tidak mempengaruhi sistem kesetimbangan. Tidak mempengaruhi tetapi laju reaksinya tetap meningkat. Demikian pula pengenceran. Tidak mempengaruhi tetapi laju reaksinya mengalami penurunan. Nah ini yang perlu kita tekankan betul ketika memahami konsep kesetimbangan ini. Bukan berarti kalau ditambahkan katalis atau diencerkan, kurvanya itu datar saja, tidak. Karena sudah mencapai kesetimbangan, kalau dikasih katalis kemudian datar, tidak. Tetapi tetap mengalami perubahan seperti halnya dalam diagram ini. Pengenceran juga sama. Namun, laju reaksi ke kiri dan ke kanan
sama atau imbang. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait dengan laju reaksi, bahwa kesetimbangan itu soal laju reaksi yang sama antara laju reaksi ke kanan maupun ke kiri. Oke, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa pada pembahasan soal diagram kesetimbangan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.